Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Kami dari kelompok ini yang beranggotakan oleh saya sendiri, Agustinus Mardika. Saya Raihan. Saya Farel Arjun. Saya Anjali Febriani Simamora. Saya Edo Revoluda. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi proyek sosial kami mengenai implementasi proyek sosial nilai Pancasila sebagai pondasi dalam kewaspadaan bencana alam di Indonesia. Next. Berikutnya kami akan menjelaskan latar belakang kami memilih proyek sosial ini. Indonesia merupakan negara rawan bencana yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi dan geologi, dengan catatan lebih dari 1.296 kejadian sejak tahun 2020 menurut data BNPB. Meskipun tampaknya sering kali melebihi kapasitas masyarakat lokal hingga membutuhkan bantuan eksternal, tingkat kesiapsiagaan masyarakat masih sangat rendah. Kurangnya pemahaman mengenai pertolongan pertama pasca bencana serta rendahnya literasi mitigasi menjadi faktor utama yang membuat masyarakat belum siap menghadapi ancaman ini. Kondisi ini diperparah oleh minimnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menjaga lingkungan, seperti perilaku membuang sampah sembarangan dan ketidakpedulian terhadap risiko bencana. Kesenjangan ini berdampak langsung pada kegagalan target Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya SDG ketiga atau kesehatan dan keselamatan, SDG ke-11 permukiman berkelanjutan, dan SDG ke-13 penanganan perubahan iklim. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai Pancasila mutlak diperlukan sebagai fondasi moral dan sosial untuk membangun kesadaran masyarakat lingkungan, serta kesiapsiagaan bencana yang berkelanjutan. Berikut selanjutnya adalah tujuan proyek sosial. Untuk tujuannya ada yang pertama adalah itu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai mitigasi bencana, yang kedua menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, dan yang ketiga meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Selanjutnya untuk ada metode dan data. Yang pertama ada studi literatur, yaitu pengumpulan informasi dilakukan melalui studi dan evaluasi beragam sumber tulisan seperti buku, jurnal, artikel, serta laporan yang berkaitan dengan bencana alam di Indonesia dan prinsip-prinsip Pancasila. Selanjutnya ada pengumpulan data BNPB. Data diperoleh dari sumber resmi seperti laporan pemerintah, statistik bencana, serta informasi dari lembaga terkait. Yang ketiga adalah observasi. Pengamatan dilakukan melalui media massa dan platform digital untuk melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, serta tingkat kesadaran terhadap lingkungan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Terakhir ada analisis data, yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengetahui hubungan antara rendahnya kesiapsiagaan masyarakat dengan kurang optimalnya penerapan nilai-nilai Pancasila. Oke, untuk selanjutnya itu implementasi. Yang pertama itu ada integrasi sistematis ke dalam kurikulum pendidikan, yang dimana itu materi mitigasi bencana tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus dimasukkan secara terstruktur ke dalam kurikulum pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah. Setiap konsep kesiapsiagaan harus dikaitkan dengan nilai Pancasila yang relevan. Menurut Rahmawati dan Hakim, internalisasi sejak dini melalui jalur formal dan informal ini sangat efektif untuk membangun budaya sadar bencana yang mengakar. Lalu yang kedua itu ada penguatan komunitas berbasis semangat gotong royong, yang dimana itu nilai Pancasila khususnya itu pada sila ketiga dan 4 yang diwujudkan melalui aksi nyata gotong royong dan edukasi berkelanjutan untuk meminimalkan risiko kerugian akibat bencana. Langkah konkretnya adalah dengan membentuknya kelompok siaga bencana di tingkat paling bawah, yaitu pada RT RW, yang bergerak secara swadaya dan berdasarkan prinsip
kekeluargaan. Lalu yang ketiga itu ada peningkatan literasi kebencanaan melalui platform digital. Salah satunya itu hambatan utamanya di masyarakat adalah rendahnya literasi atau pemahaman tentang kebencanaan berdasarkan penelitian Atelia. Solusi yang masif dan terarah untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memanfaatkan platform digital seperti medsos, aplikasi, atau situs web sebagai sarana edukasi mitigasi yang cepat diakses oleh masyarakat luas. Next. Lalu untuk permasalahannya itu yang pertama kurangnya mitigasi yang di mana itu masyarakat Indonesia masih sering kebingungan dalam menghadapi bencana yang sering terjadi mendadak karena kurangnya literasi. Yang kedua itu minimnya simulasi dalam mengatasi bencana juga menjadi permasalahan yang dihadapi organisasi penanggulangan bencana kurang memberikan simulasi untuk menghadapi bencana. Lalu yang ketiga itu kurangnya kepedulian, rendahnya kesadaran akan kebersihan lingkungan membuat terjadinya bencana yang disebabkan oleh ulah masyarakat itu sendiri. Lalu yang terakhir itu ada budaya baru, yang dimana itu masuknya budaya baru di masyarakat Indonesia juga dapat mempengaruhi bagaimana cara menanggapi apabila terjadi bencana. Next. Oke, pada slide ini kami menjelaskan implementasi pada proyek sosial yang kami sudah lakukan. Untuk implementasinya itu ada dua bentuk. Yang pertama, publikasi esai pada platform digital. Esai ini berisi pembahasan mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam menghadapi bencana dan menjaga lingkungan. Tujuannya agar masyarakat bisa lebih memahami nilai Pancasila secara luas melalui media digital. Yang kedua itu ada penyebaran poster pada platform digital. Poster dibuat dengan tampilan yang ringkas dan menarik agar informasi lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Isi poster berfokus pada edukasi, mitigasi bencana, dan pentingnya kepedulian sosial. Melalui dua media ini, kami berharap pesan yang disampaikan bisa menjangkau lebih banyak orang. Next. Nah, untuk nilai Pancasila yang diterapkan sendiri itu pada proyek sosial ini terdapat beberapa nilai Pancasila yang kami terapkan. Yang pertama itu ada sila ketuhanan, yaitu dengan mensyukuri alam dan menjaga lingkungan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Yang kedua itu ada sila kemanusiaan, yaitu dengan membantu sesama terutama saat menghadapi bencana. Yang ketiga ada sila persatuan, yang terlihat dari adanya kerjasama dan gotong royong dalam kegiatan sosial. Yang keempat itu ada sila kerakyatan, melalui diskusi serta edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran bersama. Yang kelima itu ada keadilan sosial, dengan memastikan semua masyarakat mendapat akses informasi mitigasi secara merata. Jadi proyek sosial ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Next. Lanjut dengan hasil implementasi. Yang pertama, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman mengenai pentingnya mitigasi bencana. Yang kedua, masyarakat diharapkan mengetahui langkah-langkah dasar yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Yang ketiga, meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sebagai upaya mengurangi risiko bencana. Yang keempat, nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan secara nyata melalui kepedulian, gotong royong, dan juga tanggung jawab terhadap sesama. Dan yang kelima, poster edukasi yang dipublikasikan diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas sehingga informasi mitigasi dapat terus disebarluaskan. Dan lanjut dengan kesimpulannya, jadi Indonesia memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi sehingga diperlukan kesiapsiagaan masyarakat. Yang kedua itu nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan dalam membangun budaya sadar bencana melalui kepedulian, gotong royong, dan juga tanggung jawab sosial.
Yang ketiga, sosialisasi dan publikasi poster edukasi merupakan bentuk implementasi nyata hasil penelitian yang diharapkan mampu meningkatkan literasi kebencanaan masyarakat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat menjadi lebih siap, tanggap, dan juga peduli dalam menghadapi potensi bencana alam. Baik, sebelum kami mengakhiri, kami akan menunjukkan esai yang kami telah upload di akademia. Minta tolong dibukain, Jal. Ada nggak? Udah. Untuk teman-teman dan Bu Berli yang ingin melihat poster kami yang telah dipublikasi, bisa dilihat di sini. Nanti kami akan menyertakan link dalam link poster yang telah kami publikasi ini link esai yang telah kami publikasi ini ke dalam link pengumpulan tugas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih.